Hai guys, selamat datang di channel Ankun. Fansi butak berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah munculnya dua agen keamanan milik Neo Heroes yang melerai perkelahian antara Shiryu dengan dua leader gagal Neo. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 206 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 206 kali ini, rapat pertemuan Neo Heroes berlanjut. Dan secara mengejutkan, kita diperlihatkan Blue, anak dari Blast. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas, let's go! Judul chapter ke-206 ini adalah spesial. Di awal scene, kita diperlihatkan dua agen keamanan Neo yang melerai keributan yang terjadi. Mereka meminta dua leader gagal Neo tersebut untuk segera keluar dari ruangan rapat ini. Lalu ketika di dalam lorong, Marsleo masih emosi. Dia meminta dua agen keamanan tersebut untuk tidak menyentuh tangannya yang barusan mengalami patah tulang. Selain itu, leader gagal tersebut juga mengomeli rekannya. Kenapa Koko dari tadi terus saja diam seperti gemetaran? Karena sebelumnya mereka berdua sudah sepakat akan mengalahkan salah satu leader Neo dan mengambil posisi dari mereka. Namun anehnya rekannya itu hanya diam seakan mau mundur. Beberapa saat sambil berjalan menyusuri lorong, Koko masih berkeringat ketakutan. Marsleo pun bertanya, apa yang terjadi? Sambil ketakutan, dia memberitahu jika persentase modifikasi tubuh dari dua agen keamanan Neo yang mengantar mereka ini memiliki nilai sebesar 95 dan 94%. Menurutnya lebih baik mereka berdua tidak menantang orang-orang ini untuk melakukan duel. Shin kembali lagi ke ruangan rapat para leader Neo. Selesai keributan berhasil dikondisikan, tiba-tiba Wavy Gaza malah terjatuh. Well Emperor yang melihat kejadian itu segera menghampirinya dan mencoba untuk memberikan bantuan. Tapi sambil mencoba tersenyum, gadis idola itu memberitahu jika kondisinya baik-baik saja karena dia cuma mengalami sakit kepala ringan. Wavy Gaza bercerita jika server utama di sini dan otaknya terhubung selama operasi modifikasi. Lalu akhir-akhir ini dia juga merasa seperti ada yang menyusup dan menyelidiki akan itu semua. Well Emperor sendiri yang mendengar cerita tersebut merasa bingung. Di sisi lain, gadis idola itu malah menunjukkan tatapan yang begitu aneh, membuat kita seperti dejavu, seakan mirip dengan sikap aneh yang Maimas miliki juga guys. Namun secara tak terduga, Shiryu malah langsung menggendong gadis itu. Menurutnya kondisi ini tidak bagus. Mereka harus segera membawa gadis ini untuk dirawat ke ruang medis. Tentu saja kejadian itu membuat Wavy Gaza ngomel-ngomel. Shiryu sendiri yang menggendong gadis tersebut menyadari jika suhu tubuh dari Wavy Gaza terlalu tinggi. Menurutnya gadis cantik ini telah menahan rasa sakit tersebut begitu lama. Lalu dia pun segera berlari membawa Wavy Gaza ke ruang perawatan. Well Emperor, Metalba, dan Staff Sekingar bersyukur dengan upaya dari rekan barunya itu. Namun konyolnya beberapa saat kemudian, Shiryu malah kembali dan bertanya di mana tepatnya lokasi dari ruangan perawatan, karena dia sendiri belum tahu seluk-beluk dari gedung ini. Melihat kejadian tersebut membuat Well Emperor, Metalba, dan Staff Sekingar merasa lesu. Menurut mereka, nampaknya orang satu ini bukanlah orang yang jahat. Wavy Gaza sendiri segera memukul Shiryu dan memintanya untuk berhenti. Dia memberitahu jika normalnya suhu tubuh di dalam tubuhnya ya seperti sekarang ini. Metalba yang melihat hal itu mulai sependapat, sedangkan Shiryu masih merasa bingung. Setelah itu, Mr. McCoy kembali memperkenalkan Metalba ke para leader Neo Hero. Dia adalah petarung terhebat yang menantang kekerasan. Metalba memilih Neo daripada asosiasi pahlawan agar bisa menjadi pahlawan yang dapat dibanggakan oleh adik perempuannya. Tapi Ryuma yang mendengar hal tersebut malah menghinanya dengan sebutan bodoh. Mendengar hal itu bukannya emosi, Metalba malah tertawa dan membenarkan itu semua. Menurutnya menjadi sedikit bodoh daripada terlalu halus sepertinya cocok untuk pekerjaannya ini. Lalu Metalba menghampiri pemimpin gangster tersebut. Bagi pahlawan itu, ungkapan barusan dia anggap sebagai pujian. Sambil tersenyum seakan menyindir, Metalba merasa jika sepertinya dia akan akur dengan rekan barunya itu. Ryuman sendiri yang diperlakukan seperti itu merasa tertantang. Akan tetapi dengan cepat, Mr. McCoy segera melanjutkan rapat mereka.
dia pun memperkenalkan anggota terakhir yang sedang duduk di belakang sana. Sambil menunjuk, Mr. McCoy menjelaskan jika pemuda itu adalah orang yang membangun dasar dari Neo Heroes dan pastinya dia akan menjadi simbol dari era baru dunia kepahlawanan. Pemuda itu adalah pemimpin yang berdiri di puncak organisasi mereka saat ini. Staf Sekingar yang mendengar hal itu begitu kaget. Siapa orang yang berada di puncak dari organisasi baru ini? Mr. McCoy sendiri meminta pemuda tersebut untuk memperkenalkan diri dan memberikan beberapa patah kata kepada mereka semua. Pemuda itu mengaku jika namanya adalah Blue. Menurutnya, Neo Heroes dibentuk dengan tujuan untuk menunjukkan para pahlawan sejati kepada dunia. Tapi sepertinya itu tidak mudah. Di bawah panji keadilan, mereka tidak bisa mengendalikan kedamaian jika mereka tidak sepenuhnya berkomitmen. Pemuda yang bernama Blue itu juga mengajak mereka semua untuk bergabung ke dalam organisasi ini dan mengikutinya demi menegakkan keadilan. Sesaat mereka semua yang mendengarkan hal itu seperti terdiam. Lalu berkomentar jika sebelumnya dia terkejut ketika mendengar anak 10 tahun menjadi pemimpin dari mereka semua. Tapi saat dia mendengar bahwa seorang pemuda berusia 16 tahunlah yang mengendalikan mereka, membuatnya seperti hampir tidak percaya. Zaidas yang berada di dekatnya menjawab kalau pada akhirnya pemuda itu memanglah spesial. Staf Sekingar mendengar hal itu jadi penasaran. Apa yang membuat spesial dari pemuda satu ini? Mereka memberitahu jika dia adalah anak dari Blast. Di saat yang bersamaan di lokasi pertempuran sendiri ada Blast dan Empty Void yang sedang melakukan duel. Secara mengejutkan pula, pahlawan kelas S itu berhasil mendarkan pukulan gravitinya dengan sangat telak. Akhirnya duel antara Blast dan Empty Void berlanjut. Apakah Blast akan memenangkan pertempuran tersebut? Lalu bagaimana nasib dari Saitama? Sayangnya scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 206 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 206 yang isinya memperlihatkan Blast yang berduel dengan Empty Void dan berhasil mendarkan pukulan gravitinya dengan sangat telak. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke. Tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.